Nah seperti itu. Sebenarnya di ujung jalan itu ada sesuatu yang besar yang Allah janjikan. Apa saja yang Bapak Ibu sedang melalui sebuah ujian, yakinlah di ujungnya itu ada sesuatu yang Allah siapkan. Tinggal kita berhasil atau tidak. Ya, itu poin yang perlu kita garis bawahi. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dengan kesabaran dan keyakinan, niscaya dapat diraih kepemimpinan dalam Islam. Dan Allah buktikan itu. Nabi Muhammad SAW bersabar 13 tahun. Beliau pada saat melihat Sumayyah radhiyallahu anha, ini wanita pertama mati syahid dalam Islam. Dia dulu terposisikan sebagai budaknya Abu Jahal. Sama suaminya bernama Yasir, dua-duanya beriman kepada Nabi SAW, berikut dengan anak dia, anak mereka namanya Ammar. Semua ini sahabat yang mulia. Ammar waktu itu kalau tidak salah masih umur 9 tahunan. Ya. Maka Sumayyah ini dalam kondisi hamil, Abu Jahal pegang tombak kecil, dan dia berkata, "Hai Sumayyah, tinggalkan agamanya Muhammad, atau kalau tidak saya akan tusuk perutmu dengan ini." Ini orang lagi hamil, mau ditusuk perutnya. Dan di bawah terik matahari lagi diikat kedua tangan dan kakinya. Maka Sumayyah mengatakan, saya tidak akan meninggalkan agama Allah. Tetap aja. Lalu Abu Jahal menusuknya. Mati. Mati syahid gitu. Kemudian Yasir berusaha mau bela istrinya, nggak bisa. Dibunuh juga oleh Abu Jahal. Waktu Nabi SAW lewat, karena belum punya kekuatan. Maka apa jawaban beliau? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah keluarganya Yasir. Karena janji kalian, jawaban kalian ini adalah surga. Dan orang-orang yang merasakan siksa, gangguan. Kita kasih contoh siksaan begini supaya nanti yang lain-lain ini hanya sekedar gosipan dari orang, hanya sekedar utang belum bebas. Itu kecil. Lihat teman-teman kita di Palestina, tuh rumahnya hancur. Ya. Bagaimana keluarga mereka mati depan mata mereka. Berita terbaru kemarin ada satu bapak, istrinya sudah meninggal. Empat anak perempuannya masih kecil-kecil semua, masih beda-beda setahun ya. Dari 14 tahun sampai 10 tahun, semuanya meninggal depan mata dia. Dia dibungkus kain kafan, mati semuanya gitu kan. Tapi mereka subhanallah lalui dengan terima gitu. Mereka tetap mau pertahankan wilayah mereka, mereka merasa mereka punya hak, mereka laluin. Ada satu bapak, jawabannya luar biasa gitu. Di belakang bangunan rumahnya yang sudah runtuh, di situ toko dia, di situ rumah dia dulu, keluarganya sudah meninggal semua, tinggal dia sendiri. Ditanya oleh seseorang diwawancarai, kenapa? Bagaimana caranya anda lalui ini? Dia bilang ini takdirnya Allah. Allah sedang mendatangkan ujian ini kepada kita. Gitu. Lalu bagaimana dengan keluarga yang sudah meninggal? Mereka sudah mendahului saya ke surga. Saya juga akan menyusul. Bagaimana dengan harta kalian? Harta anda yang sudah hancur semua ini. Rumah hancur, toko-toko hancur. Dan di Gaza sudah nggak bisa mau hidup apa. Gaza itu sekarang sudah divonis kota nggak layak huni udah. Nggak ada apa-apa, hancur semuanya. Gitu kan. Tapi dia mengatakan, bukankah Allah sudah menjanjikan rezeki buat hambanya? Tidak mungkin orang meninggal sampai semua rezekinya diberikan. Maka saya tahu rezeki saya akan datang. Tidak mungkin luput. Gitu kan. Dan saya akan terus melalui kehidupan ini sampai ajal datang. Jadi orang yang sudah faham itu beda. Orang yang sudah faham, dia beda. Dia bisa melaluinya. Karena sekali lagi kalau ujian sedang datang, kita nggak punya opsi lain. Kalau kita bangun sakit, atau kita lagi di jalan tiba-tiba ban mobilnya pecah, atau apalah ya, gangguan tiba-tiba datang, itu kita tidak punya opsi lain. Kecuali tadi kita menerima sebagai keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar. Kita cari jalan keluar. Ingat, menagih utang, melaporkan ke pihak keamanan, itu masuk dalam sabar ya. Sebagai bentuk ikhtiar kita. Nah, seperti itulah. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sabar bersama takwa termasuk di antara sebab-sebab kemenangan dan keteguhan. Kalau tadi di poin pertama, sabar dengan keyakinan. Yakin Allah tidak datangkan ujian ini kecuali dia tahu ujian ini memang bisa saya lalui gitu kan. Maka seperti juga tanda kutip ya, panggilan dari Allah untuk ayo lebih dekat diri kepada saya akan kasih kamu jalan keluar gitu ya. Karena kita kalau lagi diuji Bapak Ibu sekalian, kita lebih mudah menangis. Lebih mudah untuk mau khusyuk dalam sholat gitu kan. Oh lebih luar biasa dalam doanya. Mungkin kalau kita lagi sehat-sehat saja tidak bisa kita berdoa seperti itu. Sedahsyat kita kalau sedang ada ujian gitu ya. Ya Allah sedang tarik kita untuk dekatkan diri kepada dia. Tinggal minta karena yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah dan bisa memberikan jalan keluar hanya Allah. Maka Allah akan kasih. Selesai, sesederhana itu sebenarnya ya. Dan di poin kedua ini adalah digabungkan antara sabar dan ketakwaan. Maksudnya
Kalau justru datang ujian, selain kita jadikan sabar, terima sebagai keputusan Allah dan ikhtiar cari jalan keluar, itu supaya ibu dan bapak bisa segera mendapatkan jalan keluarnya, solusi terbaiknya, bertakwa. Artinya justru di saat-saat genting itu lebih dekat kepada Allah, lebih patuh kepada Allah. Ya, bukan justru kita makin melanggar. Ya, harusnya kita lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan bertakwa, takwa artinya patuh, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepada kalian. Jadi apa yang orang niat buruk kepada Bapak Ibu tidak akan berhasil, gitu ya. Selama kita menggabungkan dua hal ini, kita terima sebagai ujian Allah, lalu kita menjaga, jadikan momentum itu justru makin dekat kepada Allah. Saya pernah kasih contoh ini supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu lagi mau ngajukan sesuatu di perusahaan misalnya, supaya dinaikkan gajinya contoh, atau jabatannya, dan kita sudah ngajukan ke dirut kita, proposal atau permohonan untuk dinaikkan jabatan kita. Kira-kira kita menjadi staf atau pegawai yang lebih baik, yang lebih patuh dengan peraturan perusahaan, atau kita jadi pegawai yang ugal-ugalan? Hah? Kan pasti kita kalau mau supaya proposal kita itu diterima, pasti kita makin tunjukkan prestasi, makin tepat datang, ya, makin bagus pekerjaannya, sehingga dirutnya itu akan menilai, oh orang ini pantas untuk diberikan. Tapi kalau dia telat datang, dia malah ugal-ugalan, mana mau diterima. Nah sebenarnya takwa itu seperti itu, supaya mudah memahaminya. Jadi makin ada ujian, makin dekat kepada Allah. Makin sholat malam, makin sholat duha, makin berdoa, makin sedekah. Ya, ada salah satu jemaah kami, di salah satu wilayah di Indonesia ini, Masya Allah setelah dia dengarkan ceramah tentang bab keutamaan sedekah. Kebetulan kami pernah sampaikan lengkap bedah buku ya tentang keajaiban sedekah. Itu luar biasa. Salah satunya dia akan mendatangkan solusi dari permasalahan yang. Jadi kalau Bapak Ibu mau ringkas supaya cepat menemukan jalan keluar, sedekah salah satunya. Karena kata Nabi SAW, obati penyakit kalian atau orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Dalam riwayat lain, penuhi dan percepat hajat kalian dengan sedekah. Jadi makin banyak dikeluarkan, maka makin cepat permasalahan selesai. Dia bilang, Ustaz, saya praktekin. Hampir setiap ada masalah, saya tidak bisa menemukan jalan tercepat seperti sedekah. Saya bahkan seperti orang ketagihan. Ada masalah, saya makin bersedekah. Belum selesai, saya sedekah lebih besar lagi. Dan jumlahnya tidak dibayangkan gitu ya. Sesuatu yang sangat besar. Dia keluarkan, dan selesai urusan. Dan Masya Allah, Allah gantikan dari sumber-sumber lain. Ya rezeki-rezeki yang datang. Ini salah satu contoh bentuk ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kata beliau, perhatikanlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam berupa kemuliaan dan kekuasaan mapan di muka bumi. Sedangkan peristiwa yang terjadi padanya di istana Al-Aziz atau penguasa Mesir pada saat itu, semuanya dengan sebab kesabaran dan ketakwaan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Yusuf ayat 90, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Surah Yusuf surah yang paling masyhur dalam Al-Quran karena Allah mengatakan di dalamnya ada kisah yang terbaik. Dia masih kecil, saudara kandungnya sendiri yang merasa hasad dengan dia, kenapa Nabi Yakub lebih perhatian, maka akhirnya dia dilempar di sumur dalam kondisi dia masih kecil, dan dia terima itu sebagai sebuah keputusan. Nabi Yusuf tahu ini adalah ujian, maka dia pun bersabar. Dengan dia bersabar sambil berdoa kepada Allah SWT, tidak berlalu berapa lama tiba-tiba ada satu kafilah lewat lalu menurunkan timba atau wadah. Mereka kira ada air, ternyata berat, waktu diangkat ada anak kecil. Dan di masa itu ada pasar perbudakan. Kelirunya, kafilah ini bukan mereka cari tahu di mana keluarganya, dikembalikan, enggak. Tapi mereka lebih berpikir ke uang, gitu kan. Maka mereka segera ambil, dibawa ke pasar perbudakan di Mesir. Waktu itu mereka
adanya di wilayah Palestina, ya. Lumayan jaraknya pada saat itu lumayan jauh. Kalau sekarang sih dekat karena Palestina sama Mesir berbatasan saja. Maka mereka pun segera bawa ke Mesir, dijual di pasar budak, buru-buru supaya laku. Sebelum datang keluarganya anak ini yang cari tahu. Mereka tidak tahu sebenarnya Allah punya satu ya strategi di situ untuk menyelamatkan Nabi Yusuf. Karena kalaupun dikembalikan kepada Nabi Yakub di masa itu, tetap saudaranya hasad sama dia. Maka Allah selamatkan, dibawa ke pasar di Mesir karena anaknya tampan, kelihatan anak yang terjaga, terawat anak ini. Di pasar budak, biasanya budak itu tidak terawat segala macam. Maka ada satu orang yang terhormat di Mesir membeli dia. Dibeli kemudian dipajak tinggal di dalam istana Raja Mesir. Ini luar biasa gitu. Allah selamatkan. Dan kebetulan waktu itu dia sama istrinya nggak punya anak. Maka dia bilang sama istrinya, pelihara baik-baik anak ini, ya mungkin bisa membantu kita atau bisa menjadi anak kita, karena kita belum punya anak. Maka dirawatlah oleh sang ratu tersebut, gitu kan. Dan dia pindah dari rumah yang biasa, ya dengan kesabaran dia ke istana raja. Tumbuh besar dalam kondisi aman, karena jauh dari saudara-saudaranya. Sampai dia remaja, dia dewasa, terjadilah tentu kisah yang sangat masyhur ya. Karena ibu majikannya sendiri suka sama dia, kemudian dia bersabar, gitu kan. Bagaimana dia dikejar-kejar oleh sang perempuan ini, masuk dalam kamarnya, ditutup pintunya, lalu ditawarkan untuk berzina. Dia berusaha lari, menghindari wanita ini, sampai wanita itu menarik bajunya dari belakang, sehingga sobek baju tersebut. Begitu tiba di pintu, dan dibuka ternyata suaminya datang, lalu dia dengan gampangnya mengatakan, apa balasannya bagi orang yang mau mengganggu istrimu? Lalu si raja ini bingung mau pecahkan bagaimana permasalahannya. Lalu Nabi Yusuf mengatakan, bukan saya, dia yang menawarkan dirinya. Saya tidak pernah mengganggu seperti ini. Nah, untung si raja ini bijak. Dia pun memanggil orang yang bijaksana di istana itu, suruh bagaimana menghakimi keadaan ini. Maka dikatakan, kalau dilihat saja bajunya Yusuf. Kalau baju Yusuf sobek dari depan, berarti betul dia mau mengganggu. Perempuan itu mau menyelamatkan diri. Tapi kalau bajunya sobek dari belakang, berarti betul dia yang dikejar. Tapi dia lari, ternyata ditemukan memang baju Yusuf sobek dari belakang. Maka sang raja mengatakan, sesungguhnya ini tipu daya kalian. Beristighfarlah, wahai para wanita, istighfarlah kepada Allah. Gitu kan? Kemudian, Nabi Yusuf pun ya disuruh pergi, tetap dengan kondisi dan di kamar dia, di istana itu. Tapi karena ya istri raja ini tetap menginginkan dia, dan tersebar berita di saat itu di satu Mesir kalau ternyata dia disukai oleh si ratu ini, menyukai anak angkatnya sendiri. Baru mereka mulai bicara lah para perempuan ini, sepertinya ada masalah ini secara kejiwaan nih. Kenapa bisa ratu suka dengan anaknya sendiri? Karena waktu itu belum ada foto, belum ada kamera, orang tidak tahu Nabi Yusuf ini seperti apa. Karena si ratu ini ingin menunjukkan kalau ini bukan salah saya loh. Yusuf ini terlalu tampan gitu. Maka bisa menggoda. Akhirnya dia undang semuanya, istri-istri pejabat pada saat itu di istananya, kemudian disiapin buah sama pisau. Lalu setelah mereka duduk semuanya menunggu hidangan, Yusuf disuruh keluar. Lewat aja depan ibu-ibu tersebut, mereka karena tampannya sampai potong tangannya sendiri. Ya. Tentu mungkin tidak masuk di akal kita kalau sekarang. Tapi perlu Bapak Ibu tahu, memang Nabi SAW mengatakan sungguhnya Yusuf diberikan setengah ketampanan dunia. Jadi semua laki-laki digabung di muka bumi ini, yang tampan-tampan saja ditaruh di satu sisi, Yusuf sebelahnya, Yusuf tetap lebih tampan gitu. Ini luar biasa. Kita tidak bisa bayangkan, sampai para ibu-ibu itu mengatakan ini malaikat ini bukan manusia. Entah gimana sudah tampannya beliau. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan waktu bertemu dengan Yusuf di kejadian Isra dan Mi'raj, sungguh memang betul dia diberikan setengah ketampanan dunia. Ya. Kemudian mereka mengatakan, oh ini malaikat bukan manusia. Ratu itu menimpal, itu tujuan dia. Inilah yang membuat saya tergoda. Kalian ngomong seenaknya aja, belum lihat orangnya gitu. Terus kemudian dia bilang lagi di saat itu di depan orang-orang, kalau dia tidak mau kerjakan apa yang saya perintahkan, maksudnya berzina, saya akan penjara dia. Yusuf mengatakan, penjara lebih saya sukai. Maka di penjara akhirnya Nabi Yusuf AS. Intinya gitu, di penjara, sekian tahun di penjara. Dengan hikmah Allah SWT dia sabar. Ujian lagi datang. Ujian yang pertama tadi dilempar oleh saudaranya di sumur. Ya, kemudian
dia lalui. Allah pindahkan ke istana. Di istana diuji lagi sama Allah SWT. Ratunya suka sama dia. Ini ujian keimanan. Dia tetap bersabar. Gak mau terjerumus dalam dosa. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan waktu istri raja itu mengejar Nabi Yusuf. Di ujung kamarnya dia ada patung yang mereka kultus di saat itu. Lalu si ratu ini ambil patung, ditutup patung itu sama kain. Kata Nabi Yusuf, subhanallah, engkau malu sama patung ini, tidak malu sama Allah gitu ya. Digituin sama dia. Yang jelas pada saat itu ujian datang. Allah tetap dia bersabar, tetap dia beribadah di penjarahnya. Akhirnya Allah SWT muliakan. Rajanya mimpi melihat, ya mimpi ada sapi sehat, memakan sapi yang kurus ya. Dan beberapa macam jenis mimpinya pada saat itu. Lalu ditanya pada para pemusyawarah penasihat, tidak ada yang bisa. Lalu mereka isyaratkan kepada Yusuf. Karena sebelumnya ada 2 orang yang datang ke penjara menanyakan tentang takwil mimpi. Nabi Yusuf terkenal sebagai orang soleh di penjara. Dan bisa menakwilkan mimpi. Maka ada 2 orang yang datang menceritakan mimpinya dan berhasil seperti apa Nabi Yusuf takwilkan. Maka waktu terjadi raja mimpi diingatkanlah ya kalau ada seseorang yang di penjara Yusuf itu pintar bisa menakwilkan mimpi. Raja bilang coba tanyakan tentang mimpi saya. Ditakwilkanlah mimpinya. Setelah itu raja mengatakan datangkan kepada saya. Saya ingin dia menjadi penasihat saya khusus gitu. Nah, ini juga anak angkatnya gitu. Maka dikatakan pada saat itu coba tanya dulu sebelum saya mau diangkat, dikasih jabatan apapun, bagaimana keadaan para wanita yang memotong tangan-tangan mereka itu. Karena isunya Nabi Yusuf yang mau mengganggu mereka. Maka semuanya perempuan itu memberikan kesaksian, kami tidak pernah mengetahui hal-hal yang buruk. Yusuf cuma lewat, dia tidak potong tangan kami, dia tidak apa. Kami yang salah sendiri. Nah di saat itu ratu baru mengatakan, sekarang kebenaran harus disampaikan. Kalau memang saya dulu yang tawarkan diri saya dan dia termasuk orang jujur. Dia tidak mau memang melakukan. Maka setelah itu, karena dia bersabar, tetap bertakwa. Ini kan takwa ya. Dia tetap jaga kontrol dirinya walaupun dia dimasuk penjara. Walaupun ada karena kalau di secara akal-akal saya, kalau dia iyakan si ratu kemarin, hidupnya enak. Udah dia bisa biologis, walaupun haram zina. Kemudian juga dia bisa dapat tinggal di istana. Pasti perempuan ratu itu akan bela dia. Tapi dia tinggalkan karena itu haram. Itu namanya bertakwa. Mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Maka akhirnya Allah muliakan dia. Lalu raja memanggilnya dan dikatakan dia diberikan jabatan. Itu Nabi Yusuf menjadi orang yang punya jabatan tinggi di kerajaan tersebut. Sampai akhirnya beliau wafat di istana itu tentunya. Nah ini contoh saja bagaimana penyatuan antara ketakwaan dengan kesabarannya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan tentang dilipat gandakannya pahala-pahala orang yang bersabar. Dan bahwasanya mereka akan diberi balasan dengan pahala yang lebih baik daripada amal-amal mereka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 96. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan kami benar-benar akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Maksudnya di sini bisa mendapatkan 2 hal. Pahala melimpah dari sabarnya dan juga amal apapun yang dia kerjakan karena dalam ujian maka akan dilipat gandakan pahalanya. Akan dilipat gandakan pahalanya ya. Jadi beda pahala orang yang beribadah di saat sedang ada ujian sehingga dia melaluinya dengan sabar dengan orang yang sedang tidak diuji ya. Intinya makin berat sebuah ujian dan kita tetap beribadah maka makin besar pahalanya. Makanya kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya kadar pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian itu datang. Tidak mungkin sama orang yang sholat subuh di Indonesia, misalnya rumahnya dekat masjid ini, jalan kaki, dengan orang yang di Rusia sekarang misalnya musim dingin, dinginnya -5, -10, tapi tetap ke masjid. Saya teman-teman kita muslim, Masya Allah di Rusia itu lagi salju, penuh semuanya. Mereka tetap sujud di salju itu. Ya. Mereka tetap sholat subuh dingin sekali. Itu beda pahalanya. Karena ujiannya lebih berat gitu ya. Jadi kalau ibu dan bapak mengerjakan sebuah perintah agama dan melalui satu proses yang berat. Kita ngantuk banget. Tapi ingin sholat malam. Lalu kita tetap berusaha sholat. Ya. Dengan orang yang memang tidak bisa tidur. Kemudian dia sholat malam. Itu beda pahalanya. Ya, sudah beda.
Begitu juga dengan ujian, sama. Orang yang ringan, beda pahalanya dengan orang yang sedang, ujiannya orang yang berat, itu beda semua. Akan ada sesuai dengan kadar ujian itu datang. Kemudian yang keempat, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar termasuk urusan yang wajib ditekadkan. Yang seharusnya bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan bersandar kepadanya dan berusaha untuknya. Kita selalu menggunakan sabar sebagai perangkat kita. Sebagaimana dalam surah Asy-Syura ayat 43 Allah SWT berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tapi barang siapa yang bersabar dan memaafkan, sungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang wajib dibulatkan tekadnya untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya ibu punya dua opsi ya bagi orang yang berbuat zalim kepada kita. Opsi yang pertama, pernah saya jelaskan itu, ibu murni dan bapak sekalian dendam. Ada orang gosipin kita, ada orang fitnah kita, ada orang ambil hak kita, udah kita dendam. Ya Allah butain matanya, misal, pincangin kakinya, apalah. Matikan dia, contoh, karena dia terasa terdolimi banget. Hartanya diambil misalnya, atau dia disakiti, dirusak nama baiknya. Bisa, dia terdolimi. Karena orang yang terdolimi tidak ada hijab antara dia sama Allah. Bisa diterima doanya. Tapi ini murni balas dendam Bapak Ibu sekalian. Allah kabulkan matanya buta. Bisa dapat apa? Gak ada. Cuma dendam saja. Bolehkah? Boleh, karena dia terdolimi, haknya dia. Gitu kan? Tetapi ada opsi yang lebih baik. Ibu dan bapak doakan agar dapat hidayah. Supaya dia dapat hidayah, dia tahu kesalahannya. Dan kemudian Allah ubah dia. Dari sifat buruk itu menjadi sifat yang baik misalnya. Kalaupun dia utang, supaya dia bayar utangnya nih. Dia tersentuh secara keimanan. Kita tidak tahu bagaimana cara Allah. Mungkin kebetulan dia hadir di masjid dekat rumahnya. Lalu dia dengar ceramah. Lalu dia tersentuh, dia merasa ya dia harus kembalikan hak kita misalnya. Dan setelah itu dia dapat petunjuk, dia bisa menjadi orang yang soleh atau salihah, maka kita panen pahalanya. Itu juga lebih baik dibandingkan kita hanya sekedar dendam saja. Nah, seperti itu yang dimaksud di sini. Barang siapa yang bersabar dan memaafkan, maka sungguhnya itulah yang harus menjadi sebuah tekad yang dipertahankan atau dilakukan, kata Allah SWT. Yang kelima, Allah SWT menggantungkan keberuntungan pada sabar. Tidak ada orang sabar yang rugi, tidak ada. Jadi jangan pikir, saya kalau sabar saya rugi. Enggak rugi. Justru untung. Ya, kalau orang sabar itu untung. Sekarang ada orang caci maki Bapak Ibu sekalian. Caci maki. Bapak Ibu enggak layani. Sebenarnya kita beruntung itu. Kita jadi enggak emosi. Kita jadi enggak dapat dosa. Malah dia dapat dosa, kita dapat pahala. Karena kita coba bersabar gitu kan. Itu berbeda. Karena selama kita tidak membalas seseorang yang menyerang kita, maka kita akan terus panen pahala. Baik dari dia, dari pahala-pahala dia akan diberikan kepada kita, atau memang Allah SWT akan berikan kita catatan pahala tambahan di buku amal kita. Allah SWT memastikan bahwasanya keberuntungan, kemenangan pasti didapatkan dengan kesabaran. Dalam surah Al-Imran ayat 200, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini ayat terakhir dalam surah Al-Imran, karena Al-Imran surah nomor 3 itu 200 ayat. Nah ini ayat ke-200-nya. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Terus Allah bilang lagi apa? Dan kuatkan kesabaran kalian. Jangan cuma sabar sekali. Jangan cuma sabar sehari. Atau sabar di awal saja, pertengahan lalu kendor. Tidak, kuatkan sabar itu sampai selesai permasalahannya. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Mana beruntung diberikan kemenangan, ya. Yang keenam, Allah SWT memuji hamba-hambanya karena bersabar. Sebagaimana dia memuji Nabi Ayyub alaihissalam. Artinya dipuji di sini Allah menjadikan atau memberikan balasan maksimal kepada dia. Solusi maksimal bagi dia gitu kan. Sebagaimana Allah ceritakan Nabi Ayyub. Kalau Bapak Ibu pernah dengar ada istilah kita di Indonesia itu sabar Ayyub ya. Karena Nabi Ayyub ini sangat penyabar. Jadi kalau mau sabar, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Karena sabarnya luar biasa gitu ya. Allah menyebutkan dalam surah Shad ayat 44, Inna wajadnahu sabira ni'mal abd innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati dia Ayyub seorang yang sabar, dia adalah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ini yang saya ketahui ya sebatas ilmu saya. Nabi Ayyub alaihissalam itu dia menikah, awal pernikahan dia 20 tahun pertama. 20 tahun pertama semuanya kenikmatan.
Semuanya, tidak pernah ada masalah. Bahkan Allah karuniahi dia 12 orang anak dari istrinya ini laki-laki semua. Semuanya tampan-tampan, semuanya pintar-pintar, ya, laki-laki semuanya. Nabi Ayub sendiri tampan, tokoh masyarakat, seorang nabi, kaya raya, istrinya juga cantik, sempurna. Pokoknya kehidupan mereka ideal sekali. 20 tahun. Tahun atau hari pertama tahun 21. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan ujiannya. Dalam 3 hari Bapak Ibu sekalian. Ujian datang dalam 3 hari. Habis semuanya. Hari pertama ujiannya. 12 orang anak laki-lakinya lagi makan di satu ruangan. Kayak ruang itu. Rubuh atapnya. Mati semua. 12 anak laki-lakinya mati semua. Dalam 1 hari. Bukan 1, 2 ya. 12-nya semua. Dalam 1 hari. Tidak punya anak langsung. Habis ceritanya. Kan orang mungkin mati anaknya 1, 2. Ini 12-nya semua mati. Hari kedua. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan hama. Di perkebunan dan peternakannya. Habis semua. Hari kedua jadi miskin. Gak punya apa-apa. Karena masa itu kekayaannya di harta hewan ternak dan perkebunannya. Habis semua. Di hari ketiga. Allah datangkan ujian. Kena penyakit kulit. Ya, semua orang menjauh. Dari Nabi Ayub. Karena takut tertular. Padahal dia itu nabi, dia harus berdakwah kan gitu. Tapi datang ujian. Nabi Ayub tidak mengucapkan satu kata, bukan lagi gerutu banyak, satu kata mengeluh kenapa ya Allah, nggak ada. Jadi nikmat aja prosesnya. Dalam 3 hari habis nggak punya anak, habis nggak punya harta, juga kena penyakit yang menular lagi. Ini luar biasa. Ada beberapa asar menyebutkan istrinya pun menjauh, ada yang mengatakan istrinya tetap menemani dia bersama. Maka berjalan sampai kurang lebih 18 tahun. 18 tahun begitu keadaannya. Gak punya anak, gak punya harta, ya, dan juga kena penyakit yang menular. Istrinya sempat bilang, wahai Nabi Allah, gak usah minta lagi keturunan sama Allah, gak usah minta harta, minta Anda disembuhkan saja. Tak sembuh saja, supaya bisa berdakwah. Sekarang orang semua menjauh karena penyakit ini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istriku, berapa tahun dulu kita merasakan nikmat? Kata istrinya 20 tahun. Istri tahu nih 20 tahun tidak ada masalah. Berapa lama sekarang kita diuji? Kata istrinya 18 tahun. Kata Nabi Ayub, saya masih malu minta sama Allah. Belum berimbang. Belum berimbang. Ini kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya 1 tahun 365 hari kita sehat. Tahun kedua Allah uji seminggu aja flu. Luar biasa. Satu kampung tahu kalau flu. Seakan-akan dia ini sudah kena musibah yang paling besar. Cuma flu doang. Dia 1 tahun kemarin tidak apa-apa. Pernah rasa 1 tahun gak sakit ya? Gak sakit 1 tahun bisa berjalan. Gak flu, gak demam gitu ya. Ada berlalu. Tapi kita lupa kadang-kadang dengan ujian sedikit itu. Maka dia bersabar sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun. Nabi Ayub berdoa begini, mengatakan, Rabbi, anni massaniyadh-dhur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, Engkau telah menimpahkan padaku ujian ini, penyakit ini. Dia cuma sebutkan penyakit ya. Tapi Engkau zat yang maha penyayang. Apa maknanya? Wa anta arhamur rahimin, dan Kau zat maha penyayang. Artinya kalau Kau mau sembuhkan silakan ya Allah. Kalau Kau masih mau uji saya terima. Coba bayangkan luar biasa sabar. Setelah 20 tahun. Dia nggak bilang ya Allah nih 20 tahun sudah berimbang dong. Harusnya enggak. Kalau Engkau ingin silahkan ya Allah sembuhkan. Kalau mau uji lagi saya masih sabar. Apa yang terjadi Bu? Ini perhatikan buah sabarnya ya. Disebutkan dalam riwayat-riwayat tentang masalah ini. Pada hari itu Allah kabulkan. Yang paling pertama Allah hilangkan penyakitnya. Allah munculkan sumber mata air di dekat ranjangnya beliau. Disuruh oleh Allah SWT mandi dengan air itu, hilang penyakitnya. Dipakai sama Nabi Ayub, mandi. Hilang semua. Bahkan Nabi Ayub jauh lebih tampan, lebih bersih dari 20 tahun yang lalu. Setelah pakai air itu. Kuasa Allah SWT. Di hari kedua, terdengar oleh masyarakatnya, kaumnya dia, oh Nabi Ayub sudah sembuh. Kan ini yang membuat mereka lari kan. Akhirnya mereka semua datang, mereka bawa hadiah. Ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang bawa domba, ada yang hadiahkan, wakafkan kebunnya. Dalam 1 hari, harta Nabi Ayub kembali 2 kali lipat dari yang 20 tahun lalu. Tidak kerja, dikasih orang. Gampangnya Allah kembalikan. 1 hari.
Allah kasih 2 kali lipat, cuma pemberian orang. Dia tidak kerja. Di hari ketiga, istrinya diinformasikan hamil. Dan setelah itu melahirkan 24 anak laki-laki. Ya. Coba bahas ya kisahnya Nabi Ayub. Ya. Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesuburan, melahirkan 24 anak. Ya, karena Allah mengatakan kami balas Ayub itu dengan kami lipat gandakan hartanya, kesehatannya, keturunannya. Didobelkan sama Allah. Jadi akhir daripada kesabaran itu ada sesuatu yang manis di situ. Cuma kita sabar gak sih gitu? Kita sabar gak melaluinya? Nah seperti itulah. Orang kan kalau mau ujian kita dulu waktu masih SD, SMP, SMA mau naik kelas. Kan harus ujian belajar ya. Tapi buahnya apa? Kalau kita belajar ranking 1 misalnya. Oh itu luar biasa bahagianya. Orang tua juga bangganya. Karena ditulis angkanya dengan pulpen warna hitam gitu ya. Kalau di tahun 90-an dulu, 80-an begitu dulu ya. Kalau sekarang saya tidak tahu sudah seperti apa. Tapi gitu. Dibandingkan ditulis angka merah, malu ngeliatin raportnya sama orang tuanya gitu ya. Jadi memang ujung ujian itu ada sesuatu yang menunggu kita. Tinggal kita mau melalui proses. Enaknya itu sebagai seorang muslim Bapak Ibu sekalian. Kita sudah dapat bocorannya. Bocoran sudah ada ini. Dari awal siapa yang manusia diciptakan. Lalu prosesi nabi-nabi datang. Kitab-kitab itu. Saudaraku seiman. Apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Guru kita dan kiai kita serta panutan semua umat manusia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting baik itu khutbah Jumat, khutbah 2 hari raya Adha dan Fitri dan juga momen-momen mengutus pasukan kecuali beliau selalu membuka ceramahnya nasihatnya dengan khutbah hajah 3 ayat penting untuk patuh dan tunduk kepada Allah dan bagaimana umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap lini kehidupan mereka. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan bencana dan hikmahnya. Saudaraku seiman, kita sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, dikagetkan dan terlihat depan mata kita, bahkan menjadi informasi dunia. Terjadi tsunami Aceh yang sangat menghebohkan dunia. Terjadi longsor dan juga terjadi beberapa banjir di beberapa daerah yang lain. Kalau yang terbaru mungkin terjadi di Lombok, kemudian Bali, dan sekarang sudah dekat sekali dengan kita di Jakarta ini, daerah Banten. Pertanyaan kecil teman-teman sekalian, apakah kita sebagai seorang muslim tidak coba menggali apa hikmah dari kejadian seperti ini? Apakah kejadian yang memakan korban manusia begitu banyak, kerugian harta, hancurnya bangunan, kendaraan, banyaknya anak-anak yang menjadi yatim, perempuan yang menjadi janda, dan berapa banyak yang harus dikeluarkan lagi anggaran dari pemerintah, sumbangan dari masyarakat untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Ini hal-hal yang harus sadar atau kita sadari teman-teman. Kalau seandainya itu hanya sekedar terjadi gelas yang jatuh dari tangan kita, atau mungkin ban motor kita yang kempes atau ban mobil kita, mungkin masih lebih ringan. Tapi tsunami, longsor, banjir, dan depan mata tidak bisa orang melarikan diri pada saat tertimpa itu. Apakah ini bukan sebuah pelajaran? Ini bukan bioskop film yang hanya dibuat dan rekayasa ceritanya. Fenomena alam. Mari kita gali lebih dalam teman-teman sekalian bagaimana Al-Quran dan Sunnah memberikan gambaran kepada kita tentang fenomena seperti ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak sekali bahwasanya Allah tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri, mendatangkan bencana tanpa sebab. Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan semua itu justru karena ada sebab-sebab yang harus kita pelajari dan kita renungi. Ayat yang pertama, saudaraku seiman, Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula yatlu 'alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun.
Garis bawahi kalimat terakhir Allah di sini, zalimun. Artinya, dan ketahuilah hai Muhammad, dan beritakan kepada semua orang yang kau jangkau untuk diberitakan dari kalangan manusia, bahwasanya Tuhanmu tidak akan pernah menghancurkan, membinasakan sebuah kota, desa, negeri, sampai ia atau Allah mengutus padanya rasul atau penyampai berita bahwasanya ini haram, ini halal, ini perintah Allah, ini larangannya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dan kami tidak akan pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali penduduknya dalam keadaan berbuat zalim. Makna zalim di sini kata ulama tafsir adalah melanggar maksiat dan terus-menerus dalam pelanggaran tersebut. Di dalam ayat lain, surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 4, Allah pun berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ketahuilah, tidak akan pernah kami binasakan satu negeri, datangkan bencana yang merata, kecuali memang telah sampai kepada mereka berita penting dari kami. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 117, bertubi-tubi Allah ingatkan kalau Allah tidak akan datangkan bencana kecuali kan ada pelanggaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Beritakan hai Muhammad kepada seluruh manusia yang kau temui, termasuk pengikutmu, Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan satu negeri sementara penduduknya berbuat kebaikan. Saudaraku seiman, kalau terjadi bencana, bukankah kebanyakan saudara kita hanya sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya saja? Hanya bagaimana dia sembunyi di bawah tenda, menunggu sesuap makanan, menunggu pakaian-pakaian bekas. Tapi mereka setelah selesai itu semua, datanglah pemerintah kembali memperbaiki infrastruktur yang ada, datanglah sumbangan-sumbangan, mereka kembali ke rumah-rumah mereka dan kembali kepada kebiasaan dan maksiat yang sama. Inilah yang menyebabkan saudaraku seiman terulang dan terulang bencana tersebut. Di dalam sebuah hadis yang perlu kita renungi teman-teman sekalian, disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'a hatta yamshi ar-rajulani ila al-amri ya'malanihi fayamsakh ahaduhuma qiradan aw khinziran fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a li sahibihi ay yamdiya ila sya'nihi dhalika hatta yaqdiya syahwata. Tidak akan terjadi kiamat, kata Abu Hurairah anhu, ini penyampaian dari hadis yang diambil dari Nabi SAW. Tidak akan terjadi kiamat sampai dua orang yang bersama-sama jalan ingin menyelesaikan hajatnya, mencurikah, menipukah, berzinakah, kemudian salah satunya Allah ubah baik menjadi kerah, Allah kutuk, atau menjadi babi. Tetapi uniknya, yang satu yang sempat selamat tidak mengambil pelajaran dari yang terjadi pada temannya. Dia malah tetap jalan melanjutkan syahwatnya. Lalu kata Abu Hurairah masih lanjutannya, wa hatta yamshi rajulani ilal amr ya'malanihi, dan sampai juga terjadi dua orang laki-laki yang berjalan, dua-duanya ingin melampiaskan syahwatnya pada yang haram, zina kah, menipu kah, mencuri kah, atau yang sejenisnya. Fayakhsifu ahaduhuma, lalu salah satunya ditenggelamkan ke dalam bumi oleh Allah. Fala yamna alladhi naja minhuma ma ra'a bi sahibihi ay yamshiya li sya'nihi dzalik. Tetapi sayangnya temannya yang selamat dari tenggelam itu, longsor kah, badai kah, atau tenggelamnya dengan tsunami kah, dia tidak menahan dirinya untuk melampiaskan hajatnya hatta yaqdiya syahwatahu min. Bahkan bisa saja dia melampiaskan syahwatnya pada temannya yang tenggelam itu. Saudaraku seiman, banyak orang yang tenggelam di depan mata, justru malah temannya datang mengambil jam tangannya, mengambil handphonenya, terjadi penjarahan. Bukan ambil pelajaran dari hukuman itu, malah terbalik melakukan kemaksiatan yang lagi. Ini semua tanda-tanda hari kiamat. Juga disebutkan oleh Malik bin Dinar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, balagani anna rihan takunu fi akhir zaman wa dhulm fayabsi an-nasu ila ulama'ihim fayidunhum kad masakhu. Telah sampai kepada kami informasi dari para sahabat Nabi bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman bencana yang datang, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Lalu orang-orang coba lari mencari ulama-ulama mereka, tapi mereka menemukan ulama mereka juga sudah dibinasakan sama Allah. Saudaraku seiman, mungkin muncul di benak kita masing-masing, kenapa kita disiksa oleh Allah? Bukankah kita umat Islam? Kenapa Aceh yang kena tsunami? Mayoritasnya Muslim.
Kenapa Indonesia yang kena bencana? Mayoritasnya Muslim. Apa masalahnya? Maka jawabannya renungi hadis-hadis ini teman-teman. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum pelanggar-pelanggar tanpa melihat dia Muslim atau dia kafir. Justru kalau anda Muslim, anda sudah faham Al-Quran dan Sunnah, mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, azab lebih dekat pada kita. Dengarkan hadis Nabi SAW, bagaimana Nabi menyampaikan kalau memang dari umat ini akan terjadi penyiksaan justru karena pelanggaran mereka. Hadis yang pertama teman-teman sekalian, kata baginda Nabi SAW, tamsahu ta'ifatum min ummati, nanti akan datang umatku dikutuk oleh Allah, kiradatan wa ta'ifatan khanazir, dikutuk, diubah wujudnya menjadi monyet ataupun jadi kerang. Wa yukhsafu bi ta'ifah, ada juga di antara umatku, bukan orang kafir, umatku akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Wa yursal ala ta'ifatin ar-rihul akim, dan ada di antara mereka yang dihantam dengan badai-badai yang besar. Kenapa sebabnya? Kenapa umat Islam? Lalu kata Nabi SAW, bi annahum syaribul khamr. Permasalahan pertama mereka adalah mereka rame-rame mengkonsumsi khamr. Khamr teman-teman bukan cuma minuman beralkohol. Semua yang bisa memindahkan akal manusia dari normalnya namanya khamr. Makanya ulama fikih memberikan definisi khamr adalah kullu ma yukhammirul akal, semua yang membuat akal keluar dari jalur normalnya. Makanya narkotika pun masuk dalam khamr. Sekarang jadi peredaran, jadi tempat-tempat yang luar biasa, tempat orang mengkonsumsi, bisa mendapatkannya, bisa menjualnya, bisa segala macam hal. Tersebar khamr, penyebab pertama. Yang kedua, walabisul harir, dan para kaum laki-laki mereka berlumba-lumba menggunakan sutra. Teman-teman sekalian, mohon maaf saya menyampaikan ini. Sutra ini dianggap sebagai pakaian orang kaya, dan kalau sudah kaya seperti tidak pantas kalau tidak pakai sutra. Dengarkan baik-baik saudaraku muslim. Nabi SAW pernah mengangkat benda di tangan kanannya, tepatnya emas. Lalu beliau mengangkat sutra di tangan kirinya sambil mengatakan, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Teman-teman sekalian, larangan Nabi SAW jelas. Bahkan kata Nabi SAW, man labisal harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Siapa di antara kaum laki-laki umatku menggunakan sutra di dunia, dia tidak akan pakai sutra nanti di surga. Pakaian orang di surga adalah sutra. Ini ancaman yang kedua. Yang ketiga teman-teman, wattakhadul kiyan, dan kemudian mereka sibuk mengurus para penyanyi-penyanyi. Bisa berarti kian penyanyi laki-laki atau kayinat penyanyi-penyanyi perempuan yang sengaja menyebarkan lagu-lagu cinta, pemaksiatan, mengajak pada dosa. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wadarabu bizzufuf, dan mereka bidufuf. Wadarabu bidufuf artinya mereka sibuk menggunakan alat-alat musik. Di dalam hadis yang lain yang mirip serupa dengan ini kata Nabi SAW, ini hadis yang kedua, yakunu fi ummati khasfun wa maskhun wa qadhf. Nanti di umatku ini akan tersebar luas, ada kutukan, ada tenggelam ke bumi, dan ada penghancuran dengan badai. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wa hum yaquluna la ilaha illallah. Wahai Rasulullah, istri Nabi bertanya Ummu Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah mereka kena semua itu? Bencana, gempa, longsor, badai air sekarang ya, seperti tsunami. Apakah mereka kena sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW menjawab, idza dhaharal kayyinat, kalau sudah tersebar di tengah-tengah umatku ini kayyinat. Apa itu kayyinat? Ibnu Hajar berkata, al-mughanniyat, para wanita yang terbuka auratnya lalu menyanyi di depan para laki-laki. Lalu kata Nabi SAW, wa dhahar zina, tersebar zina. Dan zina ini teman-teman, Allah bilang dalam ayat yang lain, wala taqrabuz zina, jangan dekatin zina. Dan zina sekarang diubah namanya. Kata Nabi SAW, nanti menjelang hari kiamat akan diubah namanya zina dan khamr. Sekarang kita namakan hiburan. Orang ke diskotik, gelap-gelap, maka khamr sangat dekat dengan itu, dan khamr sangat dekat dengan perzinahan. Lalu dibahasakan dengan hiburan. Di sini sudah disebutkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu penyebabnya. Kemudian selanjutnya dikatakan wasyuribatil khamr, dan diminumlah khamr-khamr, walubisal harir, dan kemudian dipakailah sutra-sutra. Kata Nabi SAW, kana dzak inda dzak, kalau itu terjadi pasti terjadi juga pada umatku.
Yang ketiga teman-teman, kata Nabi SAW, "Idza amilat ummati khamsu asyrata khaslah." Kalau umatku sudah melakukan 15 perkara, halla bihim al-bala, pasti nanti akan merata bala atau cobaan dan bencana pada mereka. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Para sahabat mengatakan, ya utusan Allah, apa 15 perkara itu? Kata Nabi SAW, "Idza kana al-maghnama dula." Kasus pertama itu adalah kalau pendapatan negara sudah disalahgunakan. Yang kedua, wal amanatu maghnama, dan kalau amanah sudah dijadikan sebagai sumber pendapatan, sudah hilang di benak seorang muslim bagaimana dia bersiap sosial, bagaimana dia membantu saudaranya muslim dengan mengejar pahala, tapi semuanya harus ada pendapatan. Tidak ada namanya membantu dengan cara sosial. Amanah sudah dijadikan sebagai pendapatan. Selanjutnya waz zakatu maghrama, zakat dijadikan sebagai sumber hutang. Jadi akhirnya zakat yang dia diberikan kepada orang-orang tertentu malah dijadikan utang oleh orang-orang kaya. Selanjutnya wa ata'ar rajulu zaujatah, dan suami-suami sudah mulai tunduk dengan para istri-istri mereka, walaupun itu haram tetap dia patuhi istrinya sementara Allah mengharamkannya. Wa aqqa ummah, sampai pada tingkat dia durhaka dengan ibunya. Wa barra sadiqahu, dan juga pada saat itu terjadilah orang-orang sangat setia dengan teman-temannya atau sahabatnya. Wa jafa abah, dan dia cuekin ayahnya. Wartafa'atil aswat fil masajid, mulailah masjid digunakan untuk mengangkat suara-suara selain ibadah kepada Allah. Wa kana zaimul qaum ardzaluhum, juga masuk dalamnya adalah kalau satu kaum sudah dipimpin oleh orang yang terbodoh di antara mereka. Wa akramur rajuli makhafata syarrah, dan muncullah orang-orang yang dihormati justru karena ketakutan saja, bukan karena kualitasnya. Jadi secara kualitas sudah hilang, ini hanya karena ketakutan masyarakat, maka terjadilah kepatuhan. Wa syuribatil khamr, dan diminumlah khamr. Wa lubisatil harir, digunakanlah sutra-sutra. Wa tukhidatil qiyan, dan para penyanyi menjadi idola dan rujukan. Wa la'ana akhir hadil umma awwalaha, lalu umat ini yang di akhir zaman sibuk melaknat dan menyala-nyalakan umat-umat yang pertama, maksudnya para sahabat Nabi. Ya, mungkin kita sudah tahu sama-sama ada sebagian kelompok yang mengaku Islam sengaja menghina-hina para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim yang mestinya jadi rujukan. Maka kata Nabi SAW, fayartakibu inda dhalik, maka pada saat itu mereka akan ditimpa rihan hamra, akan datang pada mereka badai yang membawa kemerahan. Sebagian ulama mengatakan badai pasirnya merah, atau mungkin badai yang mendatangkan kebakaran. Wa khasfan, dan mereka dikutuk. Wa khasfan itu ditenggelamkan di bumi. Wa maskhan diubah atau dikutuk. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan peringatan termasuk guntur, petir, apa saja ya yang sering mungkin kita lihat fenomena alam yang manusia tidak bisa melarangnya atau menjangkaunya, gitu kan. Itu semua sebagai peringatan. Ini ayat Al-Quran. Saya dari tadi sebutkan qala Allah, qala Rasul. Allah beriman, Rasulullah bersabda. Perhatikan, ini kekal ditilawahkan hari kiamat. Bapak-bapak nanti sebentar kalau mau berjumat bisa buka surah Isra, surah nomor 17 ayat 59. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Kami tidak pernah datangkan tanda-tanda dari kami kecuali untuk menakut-nakuti supaya mereka takut. Juga dalam surah yang lain At-Taubah surah nomor 9 ayat 126 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun. Tidakkah mereka itu manusia itu melihat setiap tahunnya kami uji mereka setahun sekali sampai 2 kali, baik di badan mereka dengan penyakit, baik ributnya rumah tangganya, baik keseleo, baik apa saja masalah, atau mungkin masalah lebih umum, semuanya kena masyarakat. Kami uji mereka setiap tahun sekali atau sampai 2 kali agar mereka bertobat dan mereka kembali, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran itu. Juga dalam surah Al-An'am surah nomor 6 ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Andai saja pada saat datang peringatan-peringatan dari kami lalu mereka tunduk dan mereka kembali ke jalan kami, itu akan menyelamatkan mereka. Tetapi sayangnya kata Allah, hati mereka keras dan syaitan menghiasi amal-amal mereka terhadap apa yang mereka lakukan itu. Saudaraku seiman, Allah Subhanahu wa taala kalau menghancurkan kaum itu enggak ada yang bisa selamat. Bukan kita tonton di TV kemarin kejadian tsunami,
ada yang lagi duduk di pinggir pantai makan, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi setir mobil. Banyak yang saya temukan waktu kemarin kejadian Palu di Makassar, kami sempat ke sana. Yang saya temui mereka mengatakan lagi duduk sama istrinya, ada yang lagi ngobrol, ada yang lagi telepon, tanpa sadar gempa datang hancur semuanya. Tidak ada kesempatan untuk lari. Jangan kita menganggap bahwasanya kita bisa melarikan diri, teman-teman sekalian. Kalau hukuman Allah sudah datang berbahaya. Apalagi kalau anda dasarnya tahu hukum dan anda tidak ingatkan orang lain. Renungi hadis Bukhari. Nabi SAW mengatakan, pernah satu kali Allah utus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Lalu Jibril berkata, ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, ada orang soleh di situ. Lalu Allah SWT mengatakan kepada Jibril, mulai siksaan dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Kita faham, berhentikan orang, teman-teman sekalian. Dan ada juga hadis Bukhari, kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang yang berbuat kesalahan ini. Mimbar-mimbar ini berfungsi, teman-teman, untuk menasihatin umat. Maafkan kalau saya harus membahasakan ini. Dan juga teman-teman dai-dai yang lain, para ulama yang lain, para kiai yang lain harus bisa menyampaikan kepada umat. Karena kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar akan merata semuanya. Kata Nabi SAW, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang berbuat mungkar seperti orang yang di atas satu bahtera. Kalian ada di atas, mereka ada di bawah. Setiap kali mereka mau ambil air, mereka harus naik ke atas. Kalau di kantor, di instansi, di sebuah rumah, di komplek perumahan, di sebuah negara, ada orang-orang yang taat kepada Allah, selalu ingatkan, ini gak boleh loh, haram, ini harus dikerjakan loh. Maka ini mengganggu orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Perumpamannya, orang soleh ada di atas kapal, orang yang fasik ada di bawah. Mereka setiap mau ambil air, mau aktivitas, mereka harus naik ke atas. Maka mereka ambil inisiatif. Mereka bilang, daripada setiap kali kita mau ambil air naik ke atas, lewatin orang-orang soleh itu, kita jebolin aja kapal dari bawah, buat lubang, maka akan masuk air. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol itu, maka kalian akan tenggelam semuanya. Teman-teman, kalau azabnya Allah datang, semuanya kena. Maka jangan tunggu itu terjadi, saudaraku seiman. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan mengajak jemaah untuk istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan sebuah pesan, dan ini hanya pendek saja. Pernah sekali ada seseorang yang masuk bersama temannya ke rumahnya Nabi SAW dan ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Dan subhanallah, yang ditanya adalah, wahai ummul mukminin, beritakan kepada kami yang anda tahu tentang gempa secara khusus. Maka berkata Aisyah, kalau mereka sudah menghalalkan zina, mereka menghalalkan minuman keras, mereka mulai memukul alat-alat musik, maka mulailah Allah cemburu di langitnya sana. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, goncangkanlah dirimu. Lalu kemudian kalau mereka tobat, mereka kaget, mereka kembali ke jalan Allah, maka akan aman. Tapi kalau mereka tidak kembali, maka akan dihancurkan oleh Allah SWT dengan gempa tersebut. Juga teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya Mahlab berkata rahimahullah, kelihatannya gempa-gempa, tsunami kalau kita sekarang dan segala macam ini adalah peringatan keras dari Allah. Dan Allah mengatakan dalam surah Isra ayat 59, wa man nursil bil ayati illa takhwifa. Kami enggak berikan tanda-tanda kecuali untuk peringatan bagi mereka dan menakut-nakuti mereka. Sampai Nabi SAW mengatakan sebagai penutup dalam khutbah kita ini, innahu, tentang masalah guntur ya, suara guntur yang menggelegar, innahu wa'idun syahid di ahlil ard. Hadis ini riwayat Bukhari. Sesungguhnya guntur yang keras pun bergelegar itu adalah peringatan keras dari Allah sebelum datang azab-azab yang besar. Ingat teman-teman sekalian, sebelum datang siksa besar, pasti Allah datangkan siksa-siksa kecil. Kalau kita abaikan, maka terjadi yang besar. Sebelum anda berzina, pada saat mau selingkuh, naudzubillah, Allah buat pasangan kita tahu, ditelepon, peringatan dari Allah, muncul rasa takut, tetap ngotot ke hotel, maka Allah buat kita ketahuan oleh tetangga, dilihat oleh teman, tetap lakukan, datang polisi gerebek. Kalau tidak maupun Allah bisa mendatangkan gempa, rubuh hotel tersebut lalu dipermalukan, wa naudzubillah. Maka hati-hati teman-teman, sadarlah, orang yang cerdas sampai peringatan di kupingnya diambil sebagai pelajaran, dan orang yang tidak cerdas justru orang yang mengabaikan, menganggap oh begitu saja ya, maka akan datang peringatan yang lebih keras lagi. Kalau lisan tidak bisa mengingatkan, maka akan datang hukuman untuk menyiksa fisik seseorang sehingga dia baru sadar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan hadirin fikiran kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada hadis Nabi SAW tentang hari Jumat, bahwasanya hari ini adalah hari mustajab doa. Ada dua riwayat. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang berdoa pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai di
mengiqamahkan solat kecuali akan diijabah oleh Allah. Dan ini waktu mustajab. Makanya semua khatib berdoa di khutbah kedua. Dan yang kedua riwayat An-Nasai, di mana Nabi SAW mengatakan Jumat ada 12 waktu, maksudnya 12 jam dari subuh sampai maghrib. Tidak ada seorang muslim berdoa di waktu-waktu ini kecuali diijabah sama Allah. Dan perbanyak doa selepas asar sampai maghrib. Walaupun semua mustajab, tapi ini waktu-waktu yang lebih diprioritaskan sekarang dan juga habis asar nantinya. Mari kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah ijabah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami sangat yakin Engkau melihat kami karena sifat-Mu adalah maha melihat. Engkau mendengar kami karena Engkau maha mendengar. Dan Engkau mengetahui semua yang di fikiran kami, di hati kami, dan apa yang kami rencanakan dan belum kami rencanakan, karena Engkau maha mengetahui. Kami memuji ya Allah sampai Engkau ridho dan sampai Engkau menerima semua puji-pujian kami. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi besar Muhammad SAW, di mana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di salah satu rumah-Mu ini kecuali karena ingin menjalankan kewajiban yang telah Engkau perintahkan. Maka kami memohon kepada-Mu, terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, sunnah ataupun wajib, kami ikhlas ataupun kurang ikhlas yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Ya Allah, semua dosa yang kami pernah lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, samar ataupun nyata, juga kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, maka maafkanlah ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, berkahilah negeri kami ini, jadikan negeri Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya Allah, lunasilah utang negara kami ini, bukalah berkahnya dari seluruh penjuruhnya, dan berikanlah kepada kami pemimpin muslim yang baik, yang adil, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan sebarluaskanlah keadilan dan kemakmuran di negeri kami, dan jadikan negeri Indonesia sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Cina, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan juga ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya jazakallahu khairan sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Sadarilah saudaraku, Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan dan keadilan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, keji dan maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Washkuru wa yazidkum. Syukuri nikmat yang Dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.